Do I have your attention now? Aloha, my friend. Kali ini akan ada satu pertandingan yang mau gue bahas yang akan menjadi ujian pertama untuk kedua tim yang akan bermain. Arsenal against MU. Ya, seperti kita tahu semua, Arsenal lagi di pucuk. 5 game tidak terkalahkan, tetapi lawannya tidak seberapa, materi pemainnya biasa aja, jadi tidak bisa menjadi parameter bahwa Arsenal itu akan tetap bertahan di pucuk. Jadi MU akan menjadi ujian pertama untuk skuad Arteta. Apakah skuad Arsenal ini sudah bisa menemukan mentalnya ketika bertanding melawan tim top 6. Jadi tidak hanya superior melawan tim papan tengah dan papan bawah. Sementara untuk MU sendiri yang menang di 3 laga beruntun dengan menurunkan 3 formasi line up yang sama, praktis seperti itu, dan bermain biasa, jelek, tetapi bisa menang. Dan sekarang ketemu Arsenal yang pemainnya juga di atas kertas lebih dari lawan-lawan yang dimenangkan oleh MU sebelum itu. Sekarang akan jadi ujian buat Erik ten Hag. Apakah pemain-pemainnya bisa mengikuti arahan dia? Nah, mulai dulu dari Arsenal deh. Arsenal yang paling gua khawatirkan adalah banyak pemain yang akan absen ataupun diragukan buat tampil. Yang udah pasti itu Zinchenko sama Partey yang pasti gak bisa main karena lagi cedera. Sementara ada juga kabar Ramsdale, Odegaard juga kabarnya lagi mengalami cedera ringan saat di pertandingan terakhir. Jadi gue sebagai pendukung Arsenal, gue sebenarnya agak was-was kalau mendengar berita tersebut. Karena kalau pemain-pemainnya banyak cedera, benchnya itu tidak merata keseluruhan. Jadi ya pasti akan mengurangi kekuatan mereka lah. Karena Arsenal di 5 game terakhir di Liga Inggris ini bermain sangat bagus. Terutama di babak pertama, mereka selalu bermain cantik, passingnya selalu terarah, dan juga menciptakan peluang yang banyak. Walaupun kekurangan mereka itu ada di babak kedua. Kesamaan Arsenal dan MU adalah di babak kedua mereka menurun. Mereka tidak bisa menjaga tempo yang sama seperti di babak pertama. Mereka bisa bermain bagus. Itu yang menjadi kesamaan keduanya. Jadi menurut gue ya, kemungkinan kalau dari line up yang diturunkan tidak akan jauh berbeda. Yang jelas itu masih akan sama seperti di game sebelumnya. Never change the winning team. Itu adalah peribahasa yang selalu didengungkan dalam olahraga, apalagi olahraga bergu. Jadi ya, semoga pemain yang diturunkan seperti Lokonga di match terakhir bermain bagus. Semoga kalau dia diturunkan bisa menjaga konsistensi itu. Dan gue berharap Arteta kali ini bisa untuk memotivasi anak asuhnya untuk bisa memberikan 200% di pertandingan nanti. Karena lawan MU, memang MU juga kondisinya tidak dalam keadaan yang bagus, tetapi mereka dalam keadaan yang lagi menanjak sedikit demi sedikit, walaupun harus menang dengan ugly win di pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara untuk MU sendiri, mereka gue bilang ya punya banyak kelebihan dari segi materi pemain. Mereka kedatangan Anthony 100 juta yang which is terlalu overpriced untuk pemain seusia 23 tahun. Dan belum terbukti sama sekali di kompetisi paling keras sedunia, Liga Inggris. Dan juga ada Casemiro juga yang masih belum diturunkan sebagai starter sejak didatangkan. Dan Erik ten Hag gue bilang dia pasti akan menurunkan line up yang sama seperti yang dia lakukan di game-game terakhir, karena memang belum terkalahkan juga. Dan pemain-pemainnya pun bermain normal lah ya, tidak begitu drastis penurunannya. Mungkin dia akan mempunyai lebih banyak pilihan, terutama kedatangan Anthony di sektor wing. Jadi
Kalau seandainya Elanga yang di beberapa game dia sangat jelek mainnya, mungkin Anthony bisa dia taruh di situ sebagai starter ataupun dari bench dulu. Dan untuk Ronaldo dan Maguire, gue yakin pasti akan diturunkan dari subs dulu. Bisa aja Rashford diturunkan jadi striker seperti yang sudah-sudah. Dan Casemiro mungkin akan diturunkan dari awal, bisa juga. Atau McTominay bersama Eriksen, seperti di pertandingan yang sudah dijalani oleh Erik ten Hag. Nah, jujur kalau dari apple to apple membandingkannya, kualitas pemain MU dan Arsenal, gue bilang MU masih jauh di atas Arsenal karena mereka mendatangkan beberapa pemain yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag dan juga sesuai dengan selera dia, Dutch connection sekali lagi, dibandingkan Arsenal yang benchnya itu kalau seperti inilah, musibah datang, pemain cedera, pemain kuncinya cedera, pemain pelapisnya untuk menanggulangi belum bisa 100% akan bermain seperti pemain kuncinya, performanya. Beda dengan MU, di setiap lini sekarang mempunyai banyak pilihan buat Erik ten Hag untuk bisa melakukan rotasi. Jadi kalau dari segi pemain, MU di atas Arsenal. Kalau dari segi permainan, gue menilai Arsenal di bawah Arteta di musim ini jauh lebih menanjak, jauh lebih bagus performanya dari di musim lalu. Jadi, tetapi kelemahannya itu di babak kedua tidak bisa menjaga konsistensi performa bagus di babak pertama. MU juga seperti itu, bisa pegang bola, bisa create chance, tapi di babak kedua selalu menurun temponya. Itu yang menjadi kekurangan. Dan sekarang adalah dari segi mental. Nah, Arsenal menang lawan tim-tim kecil dan tim besar hanya sama saja nilainya, 3 poin is 3 poin. Tetapi sekarang yang dilihat adalah bagaimana pemain yang dihadapi di lapangan, pemain yang levelnya mediocre biasa aja dengan pemain yang levelnya top bintang. Tentunya mental pelatih akan bisa sangat berkontribusi di situ. Apakah dia bisa memotivasi pemainnya sendiri untuk bisa bermain lebih dari menghadapi pemain mediocre dengan pemain top sekarang yang dihadapi. Jadi Erik ten Hag sudah membuktikan itu sebenarnya. Dia berani membangku cadangkan kapten dan juga greatest of all time Ronaldo selama 2 game berturut-turut. Dia menghukum pemain MU untuk berlari 13 kilo lebih, dan dia juga ikut berlari karena dari jarak tempuh melawan Brentford di laga sebelumnya mereka kalah. Dan dia berhasil menunjukkan he's the boss. I'm the boss. You must obey my direction. Kamu harus mengikuti arahan saya. Jadi Ten Hag dalam segi mental, dari segi primadona, dari segi menunjukkan bahwa dia itu adalah kepala tertinggi yang harus bisa diikuti oleh pemain-pemainnya, dan pemainnya tidak boleh cengengesan, selengean. Dia sudah membuktikan itu. Arteta, gue belum bisa meyakini itu, tetapi Arsenal memang bermain as a team. Arteta sudah menunjukkan itu. Tidak ada pemain bintang satupun, semuanya bermain as a team. Dari lini per lini belakang, ada Saliba, ada Ben White, dan sebagainya. Jadi mereka, siapapun bisa mencetak gol. Itu menjadi kelebihan dari masing-masing tim ini. Dan kalau gue bilang ya, it's a 50-50 game. Siapapun bisa menang dan siapapun bisa mencuri poin. Tidak ada pengaruhnya mau main di kandang Arsenal ataupun kandang MU, itu nggak ada pengaruh. Yang terpenting sekarang bagaimana kesiapan dari setiap tim untuk bisa menurunkan hal yang terbaik. Arsenal banyak kekurangan pemain kunci, sementara MU performanya juga lagi angin-anginan, menanjak tapi tidak meroket ke atas, tetapi hanya grafiknya agak sedikit landai-landai. Jadi ya tidak bisa diprediksi siapapun yang menang. Yang jelas kalau seandainya Arsenal kalah pertama kali dari MU, it's okay, tidak akan ada masalah, karena yang jelas kalau kalahnya terhormat, seperti bisa memberikan peluang mengancam dan bisa memberikan perlawanan, masih akan ada prospek ke depannya. Setidaknya bisa dinilai dari ujian pertama kali ini.
Tetapi kalau seandainya MU yang kalah, itu bukan berarti MU akan runtuh untuk di pertandingan selanjutnya, tetapi ini akan menjadi evaluasi untuk para pemain. Hey, lu ini lawannya top 1 dan lu sekarang kalah. Jadi ini akan jadi bahan refleksi lu. Kalau lu tidak bisa memberikan 200% dalam pertandingan, ya lu siap-siap dirotasi dengan pemain lainnya. Kira-kira seperti itulah message tersembunyi. Jadi ya, kita lihat seperti apa gamenya. Gue sebagai pendukung Arsenal tentunya mengharapkan Arsenal tetap melanjutkan tren positif ini. Karena kalau itu terjadi, tentunya mental percaya diri pemain-pemain ini akan semakin menanjak. Dan begitu juga dengan MU. Dan we'll see seperti apa permainannya di hari Minggu malam nanti. Say goodbye to the other side.